You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bagimulah ya Tuhan seluruh hidup kami. Pakailah ya Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kembali hari ini kami bersyukur. Di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kembali kami rindukan jadi bagian dari setiap kami yang datang beribadah pada hari ini. Kerinduan kami, Tuhan berkenan menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Dan tolong kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan. Dan kiranya ini bukan hanya menjadi sebuah rutinitas bagi kita, tetapi kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 1 bulan ini kita berbicara tentang melayani. Dan hari ini kita melihat tema melayani dengan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, katanya memang hati ini sangat-sangat menjadi satu hal yang penting untuk kita jaga bersama. Dalam bahasa Inggris ada sebuah ungkapan mengatakan, what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Apa yang jadi inti masalah? Biasanya itu adalah masalah hati. Amsal pasal yang keempat ayat 23 mengatakannya dari hati, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, karena itu hari ini mari kita sama-sama waktu mendengar firman Tuhan, jangan berpikir orang lain dulu begitu ya. Wah, harusnya dia yang dengar firman hari ini. Tetapi kita bersama-sama mengevaluasi, melihat kembali hati kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-31 ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya ingin mengajak kita akan membaca ayat ini bersama-sama di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Mari saudara, kita akan membaca bersama-sama ayat 20 dan 21. 1, 2, ya. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, ini merupakan sebuah catatan yang sangat menarik tentang pelayanan Hizkia, khususnya terhadap rumah Allah.
Siapakah Raja Hizkia? Nah, kita mesti lihat sedikit latar belakang untuk mengerti dan memahami siapakah Raja Hizkia. Di dalam Alkitab kita tahu bahwa Raja Hizkia dianggap sebagai salah satu raja terbaik dan paling saleh dalam sejarah kerajaan Yehuda. Keunikan pemerintahannya terletak pada komitmennya yang kuat terhadap monoteisme, tidak ada Allah lain, dan penolakannya terhadap penyembahan berhala yang pada waktu itu ramai mereka bangsa-bangsa termasuk nenek moyang Hizkia. Kalau kita tahu raja-raja sebelumnya itu melakukan penyembahan berhala. Saudara, pada masa itu orang menghayati bahwa setiap daerah itu punya Allah. Jadi mereka bukan monoteis, bukan satu Allah, tetapi menyembah banyak Allah. Politeis. Jadi siapakah Allahnya di Israel? Ya Allahnya Israel. Nanti kalau sudah keluar ke Mesir, siapa Allahnya? Ya Allah Mesir, begitu ya. Jadi seolah-olah Allahnya itu lokal, saudara. Begitu Allah ini pindah lokasi, wah roaming, saudara. Ya. Sehingga itu gambaran yang diberikan, sehingga Allah Israel memperkenalkan dirinya sebagai Allah alam semesta yang berbeda dengan Allah yang lain. Tapi itulah ya, Israel ini takut mengalami pergumulan. Kalau dosen saya dulu cerita, kenapa? Israel itu kan udah ditolong sama Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu lihat kan sudah ditolong melewati laut Tebrau. Mereka udah lihat semua tentang Allah. Kenapa pas masuk Kanaan menyembah Allah Kanaan? Ternyata begitu bicara Allah Israel, Allah yang memperkenalkan diri. Kalau dalam bahasa Alkitab kita lihat Tuhan semesta alam, itu terjemahan aslinya Tuhan pemimpin perang, the Lord of Hosts. Jadi Allah yang dihayati orang Israel, dia adalah Allah yang hanya memimpin peperangan. Tapi dalam hal pertanian, nah begitu mereka masuk ke Kanaan, mereka menetap, mereka mulai bertani, maka mereka ikut menyembah dewa-dewa yang disembah orang Kanaan. Dan menariknya, dewa-dewa itu semua dewa-dewi kesuburan. Baal, ya, Baal, lalu kemudian ada istrinya, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan, di tanah Kanaan mereka tidak melihat Allah yang dulunya memimpin mereka, memimpin peperangan, itu ahli juga dalam pertanian. Karena itulah mereka banyak mengalami pergumulan, tidak membuang Allah-Allah lain, tetapi mereka menyembah Allah-Allahnya Kanaan. Itu ya, Baal itu ya. Masih ingat kisahnya Elia sama Nabi Baal? Itu dewa kesuburannya orang Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Hizkia ini di masa pemerintahannya luar biasa, menolak semua Allah-Allah yang lain dan hanya satu Allah. Makanya tadi kita baca ada kata Tuhan besar. Bapak Ibu lihat tadi? Coba lihat ya di ayat 3:20 bagian akhir. Apa yang benar di hadapan Tuhan, Allahnya. Jadi semua Allah masa itu punya nama. Baal itu Allahnya orang Kanaan. Nah, Allahnya orang Israel namanya Tuhan. Tuhan itu terjemahan dari Yahweh, YHWH. Alkitab Perjanjian Lama kita menuliskan dengan huruf besar semua Tuhan. Ini monoteisme. Tidak ada Allah lain. Dan Hizkia adalah raja yang dikenal karena dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, tempat biasanya orang Israel mempersembahkan anak mereka kepada dewa kesuburan bangsa Kanaan.
Dan saudara, selain itu juga kalau kita perhatikan, dia berusaha menghidupkan kembali penerapan hukum Taurat dan tradisi keagamaan Yahudi. Ingat, dia bukan imam, dia raja. Dia bukan nabi, dia raja. Tapi raja yang punya concern untuk menghidupkan kembali penerapan hukum Taurat dan tradisi keagamaan Yahudi. Karena itu dia melakukan pembangunan di rumah Allah. Raja Hizkia terkenal karena imannya yang kuat, terutama terlihat ketika ia memohon kepada Tuhan untuk perlindungan dari ancaman Asyur. Dan kalau Bapak Ibu nanti baca ya, dia mendapat kemenangan yang ajaib ya. Jadi nggak usah perang, itu orang Asyurnya saling perang di antara mereka. Karena Tuhan menolong. Dan lebih jauh lagi, dia juga diberi perpanjangan umur ya. Ini menarik saudara kalau perhatikan ya. Perpanjangan umur 15 tahun oleh Tuhan. Setelah berdoa untuk kesembuhan dari penyakitnya. Jadi keberhasilannya dalam memperkuat iman dan identitas keagamaan rakyatnya, serta kepemimpinan yang berfokus kepada pemulihan agama Yahudi, sampai saat ini saya pikir ya, ini menjadikan Hizkia salah satu raja yang paling dihormati dalam tradisi Yahudi dan bahkan kekristenan. Misalnya apa? Banyak orang Kristen namain anaknya Hizkia. Ada gitu yang kenal? Hizkia, panggilan hari-harinya sehari-hari Kiki. Gitu ya. Masa Kia-Kia? Enggak bagus ya. Atau Hihi. Ya, biasanya Hizkia, Kiki. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, menarik sekali memperhatikan bahwa ini orang dikenang karena integritasnya yang luar biasa. Nah, pagi ini waktu kita bicara melayani dengan hati, mari belajar dari Hizkia. Dia melayani bukan hanya dengan status dan jabatannya, tetapi apa yang dituliskan dalam 2 ayat ini seperti merangkum. Kalau saudara misalnya disuruh, coba berikan 2 kata tentang orang ini. Saudara akan mungkin bilang, wah dia sangat luar biasa, dia sangat berintegritas. Nah, ada beberapa kata yang dipakai. Minimal ada 6 yang saya mau ajak kita perhatikan pagi ini ya. Baik kata maupun frasa ya. Saudara perhatikan yang saya garis bawahi ya. Ia melakukan apa yang baik. Ternyata menarik ya, yang baik belum tentu jujur saudara ya. Tapi kemudian dibilang apa yang jujur. Kalau bicara baik, Robin Hood itu baik ya. Iya enggak? Dia ngasih bantuan sama masyarakat. Tapi enggak jujur kan, dia nyolong punya orang kaya. Terus dia kasih gitu ya. Jadi menarik, yang baik belum tentu jujur saudara. Ini bukan cuma baik, jujur. Apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Coba kita lihat satu-satu ya. Kalau saudara tertarik menggali bahasa aslinya, yang pertama dulu nih ya, apa yang baik. Tov ya, dalam bahasa Ibrani memiliki arti baik dalam konteks moral dan etis. Jadi memang ya baik. Baik dalam hal yang benar dan tepat. Tetapi ini bukan hanya menurut pendapat orang. Karena apa? Kita bicara yang baik dan benar itu menurut Allah. Makanya sekali lagi gitu ya. Hati-hati, dunia menawarkan banyak kebaikan. Kelihatannya baik. Tapi apakah itu tepat dan lebih khusus lagi sesuai dengan kehendak Allah? Ini nih, Hizkia seperti ini. Lalu yang kedua, apa yang jujur? Yashar. Artinya jujur tapi juga termasuk adil dan sederhana. Ini menunjukkan sikap yang lurus dan tidak menyimpang. Enggak pelintat-pelintut saudara ya. Ya ini memang kadang-kadang jadi pergumulan kita ya. Beberapa orang yang dagang, yang usaha gitu ya, bilang, aduh Pak, Indonesia mah susah jujur gitu kali ya. Susah kalau kita jujur. Tapi apakah kita memang berjuang untuk jujur? Hati-hati ketika kita punya mindset susah untuk jujur, lalu kemudian di pikiran kita sudah mulai menipu. Beda. Kalau orang bilang susah untuk jujur, tapi dia sedang berjuang untuk jujur. Itu beda. Jadi saya harus katakan kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi pastikan
Bahwa apakah kita memperjuangkan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nah, saya pikir itu yang harusnya membedakan kita dengan orang-orang lain di luar sana. Lalu yang ketiga, perhatikan, dia juga dikatakan apa yang benar. Nah, menarik tadi ya, yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Berarti benar atau kebenaran ini lebih dari sekadar kebenaran faktual, ya ini benar gitu ya, tapi juga mengacu pada kebenaran yang sesuai dengan prinsip Alkitab. Prinsip firman Tuhan. Jadi saudara, ini kombinasi orang yang bagaimana ini ya, yang unik sekali ya. Dia melakukan yang baik, yang jujur, yang benar menurut prinsip firman Tuhan. Dan itu dia lakukan di dalam pembangunan. Karena kalau Bapak Ibu baca bagian sebelumnya yang ditutup dengan kesimpulan ini, Hizkia sedang melakukan pembaharuan di dalam rumah Allah. Dia mengajak jemaat untuk membawa persembahan kepada Allah. Dan yang menarik, dia memberi teladan. Kadang-kadang begitu ya. Orang cuma nyuruh doang, dia tidak. Hizkia raja yang bahkan juga mulai dengan memberi teladan. Jadi dalam pembangunan rumah Tuhan pun saudara perhatikan prinsip-prinsip ini. Kita kan di dalam gereja ya, bagaimana kita sama-sama membawa kerinduan kita, kiranya ini yang terjadi. Apa yang baik, yang jujur, yang benar. Sehingga perhatikan ayat selanjutnya berkata, ini 3 hal lagi ya kita lihat ya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, ingat ya saya bilang tadi ini pelayanan terhadap rumah Allah khususnya. Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Pertama, semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, dari sini mungkin kita ambil tema ini ya. Dengan segenap hati, melayani dengan hati. Tetapi bagi saya semua karakter yang diceritakan tentang Hizkia menunjukkan dengan segenap hatinya. Saudara coba lihat sebentar ya, apa yang dimaksud dengan dia mencari Allahnya. Kata mencari, kata ini berarti mencari dengan sungguh-sungguh, bukan cuma sekadar seremonial. Saya kadang-kadang sedih juga ya diundang ke acara-acara yang sebenarnya kebaktian itu cuma seremoni. Pak, ada kantor baru kami buka, datang ya doa kebaktian. Tapi sebenarnya itu cuma kayak seremonial aja gitu ya. Bukan sungguh-sungguh mencari Allah dalam pengertian apakah nilai-nilai kebenaran Allah, keadilan, kejujuran diterapkan di situ. Tapi rasanya kalau pendeta datang, doa kantor baru, amanlah, korupsi nggak ketahuan. Jadi kadang-kadang saya pikir, wow, apakah itu? Dia mencari Allah dengan sungguh-sungguh, menandakan Hizkia sangat aktif mencari apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, hidup kayak Hizkia nggak mudah ya, pasti banyak musuhnya. Apalagi dia mulai di mana? Di rumah Allah. Karena ada yang bilang yang kadang-kadang lebih susah ngatur gereja daripada perusahaannya. Karena semua kayaknya tahu firman. Tapi realitanya disinilah kita diuji untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh mencari Allah. Yang kedua, nah ini istilah yang kita lihat hari ini ya. Dengan segenap hati. Jadi dengan segenap hati menandakan Hizkia bukan hanya melayani secara fisik, tapi dengan seluruh perasaan, pikiran, dan semangat. Saudara, saya akhirnya mengerti ya, kalau hati itu pusat kehidupan, dari hatilah terpancar kehidupan, maka kalau hatinya beres, harusnya juga pelayanannya kita harapkan beres. Kita bisa saja melakukan pelayanan karena job desk. Semua kita lakukan ya. Tetapi begitu kita melakukannya dengan segenap hati, maka itu ekspresinya kelihatan. Kesungguhan hatinya kelihatan. Dan saya pikir itulah, segenap hati itu beda dengan sekadar kewajiban. Saya cerita sedikit ya. Kira-kira bagaimana menghayati segenap hati. Seorang rekan saya
Suami istri mereka punya anak pertama. Waktu lahir anaknya itu prematur 8 bulan. Menarik saudara ya. Kalau prematur 7 bulan kadang lebih dianggap aman ketimbang prematur 8 bulan. Jadi waktu anaknya lahir saudara, saya ingat sekali ya, mereka punya pergumulan karena langit-langit di atas lidah ini ya, langit-langit mulut anak ini belum tertutup dengan sempurna. Jadi pergumulannya apa waktu itu? Itu kalau minum susu keluar lagi saudara. Minum susu keluar lagi dari hidung. Sehingga waktu itu dokter kasih saran begini. Gini, usahakan dulu 3 bulan ini supaya berat badan anak nambah. Kalau 3 bulan berat badannya nggak nambah, nggak ada cara lain, harus operasi, ambil daging dari mana, tutupin langit-langitnya. Nah saudara, kalau anak kecil begitu ya, baru lahir, lalu kebayang mesti operasi, nggak tega ya. Sehingga apa akhirnya? Dokter bilang solusinya begini. Karena kalau berat badannya nambah, itu secara alami pelan-pelan nutup sendiri. Asal berat badannya mencapai yang diharapkan. Jadi teman-teman, waktu kemudian kita dengar cerita itu sebagai teman-teman, wah kita doakan begitu rupa ya. Sementara itu yang tadi saya bilang, minum susu keluar lagi Bapak Ibu ya. Sehingga akhirnya mesti cari posisi yang paling pas untuk menyusui begitu ya. Ini suami istri bekerja sama melakukan segala hal supaya anak ini mencapai berat badan yang pas di bulan ketiga. Kadang-kadang anaknya harus dibalik posisi begini supaya nggak keluar lagi air susu yang diminum. Kadang mamanya yang mungkin harus kebalik begitu ya. Tapi mereka berdua suami istri berjaga-jaga melakukan segala hal, coba ini dan itu dengan segenap hati. Karena ini anak mereka. Kira-kira kalau pembantu, ART yang lakukan segenap hati enggak? Mungkin ada yang segenap hati. Tapi pasti beda sama orang tua sendiri ya. Kadang-kadang kita kalau lihat ya, orang tua akan berjuang, ini anak saya. Sementara yang bukan orang tua cuma akan mikir, ya saya dibayar berapa? Oh dibayar mahal, oke deh gue segenap hati. Dibayar murah, asal-asalan. Gak mau minum ya sudah. Puji Tuhan ya, bulan ketiga berat badan mencapai. Dan akhirnya benar ya, pelan-pelan menutup sendiri. Saudara, waktu saya mendengar cerita itu ya, saya pikir itulah yang namanya segenap hati. Bukan hanya dengan satu hal dilakukan, segala hal akan dilakukan dengan segenap hati, dengan segala perasaan, segenap semuanya dilakukan untuk memberi yang terbaik kepada anak yang lahir ini. Maka ketika kita tahu Tuhan pun sudah memberikan segalanya buat kita, apakah dengan segenap hati kita juga akan mengatakan, Tuhan, I will do my best to serve you. Saya akan melakukan semua yang terbaik untuk melayanimu. Dengan semua yang saya miliki, dengan segenap perasaan. Sehingga itu terpancar di dalam segala usaha kita. Bukan cuma melakukan job desk, tapi hatinya di situ. Perasaannya di situ. Segenap hati. Sehingga Alkitab mencatat, berhasil. Kata ini berarti berhasil atau beruntung, menunjukkan keberhasilan Hizkia bukan hanya dalam hal dunia. Tapi ingat saudara, bukan cuma bisa ngatur rumah Allah, semua berjalan dengan baik, dia kasih teladan, kasih persembahan duluan. Tapi bagi saya yang menarik kalimat ini, tapi juga dalam melaksanakan rencana dan tujuan Allah. Kenapa? Karena dia berjuang melakukannya menurut kehendak Allah. Makanya saya coba simpulkan begini saudara ya. Raja Hizkia tidak hanya berperilaku jujur, baik dan benar menurut standar manusia, tapi dia melakukannya dengan cara yang mendalam dan menyeluruh. Selalu mencari bimbingan Tuhan dan berkomitmen penuh dalam pelayanannya mengikuti caranya Tuhan. Yang pada akhirnya membawa kesuksesan yang sejati dan
membawa kesejahteraan bagi bangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelayanan Tuhan, berarti harus dilakukan dengan cara siapa? Caranya Tuhan. Makanya satu kutipan yang selalu saya ingat dari Hudson Taylor, dia berkata kalimat berikut. God's work done in God's way will never lack God's supply. Pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara yang Allah mau tentunya, itu menjadi pekerjaan Allah yang tidak akan pernah berkekurangan. Saudara, hati-hati kita melayani Tuhan di gereja Tuhan, tapi cara kita cara dunia. Saudara mau bangun rumah Tuhan? Cari dalam firman-Nya. Apa yang Dia mau, apa rencananya, bagaimana caranya, harus dengan sikap seperti apa. Tentu kita harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular ya. Tapi ya bukan berarti kadang-kadang kita cerdiknya yang kelebihan, tulusnya nggak ada. Ya kenapa? Karena dunia begitu. Ada yang bilang, iya Pak, sekarang tuh dunia bisnis susah gitu ya. Tapi kemudian dibawa juga ke dalam pelayanan. Hati-hati. Saya bukan berkata orang bisnis tidak boleh terlibat pelayanan, tapi biarlah kita benar-benar melakukan dengan caranya Tuhan. Jadi pertanyaannya buat kita, apakah selama ini kita telah melayani dengan hati yang tulus? Mencari kehendak Allah dalam segala hal? Maka mari meneladani Hizkia, saudara ya. Meneladani raja yang melayani dengan hati yang utuh, integritas dan kebenaran, sehingga benar pelayanan kita benar-benar memuliakan Tuhan. Saya coba pikirkan beberapa aplikasi buat kita pikirkan pagi ini. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah jadi anak Allah ya, karena karya Kristus di kayu salib. Dan identitas kita sebagai anak-anak Allah membuat kita harusnya, saya pikir baik di dalam gereja, di luar gereja, di dalam hidup sehari-hari, pastikan saudara dan saya, kita berjuang hidup seperti Yesus. Ya, live like Jesus. Waktu orang lihat hidup kita, biarlah mereka bisa melihat Yesus yang hidup di dalam diri kita. Berarti juga apa? Kalau saudara dan saya melayani, melayanilah seperti Yesus. Ini ayat yang menarik ya. Waktu kita bicara pelayanan, Yesus berkata, kita baca sama-sama ya, Markus 10:45. 1, 2, ya. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara mau melayani, tirulah Yesus yang bahkan memberikan segalanya. Kalau saya bandingkan ya, tentu Yesus sangat sempurna. Kita hari ini belajar dari Hizkia. Tapi kan kita nggak mesti kayak Hizkia. Kita mestinya harus kayak Yesus ya saudara ya. Karena bukan Hizkia juru selamat kita. Setiap kali belajar tokoh-tokoh perjanjian lama, ingat penggenapannya di dalam Yesus. Maka saya tulis begini. Raja Hizkia menjadi teladan bagi kita tentang pentingnya melayani dengan integritas dan kesungguhan hati. Namun demikian, Yesus Kristus merupakan teladan utama kita dalam hal pelayanan. Yesus tidak hanya melayani dengan kata-kata dan tindakan, tapi juga dengan kasih, kerendahan hati, dan bahkan pengorbanan yang sempurna. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya. Saudara, apa yang terbaik yang saudara miliki? Sebenarnya semua kita, yang terbaik yang kita punya itu nyawa ya. Memberikan yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan. Hizkia melayani dengan segenap hati. Ini menjadi teladan buat kita. Tapi lihat di kayu salib, ada juru selamat yang bahkan memberikan nyawanya bagi kita. Karena itu dalam mengikuti jejak Yesus, kita dipanggil untuk melayani dengan hati yang penuh kasih dan pengorbanan,
mencerminkan cinta Kristus dalam setiap aspek pelayanan kita kepada sesama. Hari ini, mari kita evaluasi lagi. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melayani dengan hati, dengan penuh ketulusan, kebenaran, kesungguhan, tapi lihat juga di kayu salib, dengan penuh pengorbanan, memberikan yang terbaik supaya kerajaan Allah dinyatakan, gereja Tuhan dibangunkan, dan dunia melihat siapa Yesus yang saudara dan saya sembah. Kalau semua kita pulang dari gereja ini ya, jangan tinggal di sini ya, mesti pulang kan? Dan semua kita pulang melakukan pelayanan dalam keseharian kita dengan hati yang sungguh, dengan kasih yang melimpah, dengan pengorbanan yang tulus. Kiranya Tuhan akan membawa lebih banyak orang datang dan mengenal Dia melalui hidup kita. Maukah saudara? Maukah saudara? Maukah saudara? Biarlah kita menjawab Tuhan yang mengenal hati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala meresponi firman di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menyegarkan hati kami melihat teladan Hizkia, tetapi juga melihat penggenapan dalam Kristus yang bahkan memberikan segalanya yang terbaik bagi kami. Kerinduan kami Tuhan, umat Allah di tempat ini, kiranya kami boleh melayani dengan hati yang sungguh dan percaya, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Kami pun mau memberikan segalanya bagimu dengan segenap hati. Kiranya ini menjadi doa dan juga kerinduan kami. Tolong kami pulang bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami habis-habisan, kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.